Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayatri Live Febriani bersama rekan saya Afroka Zulfarinanda dari PAI B semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai alam semesta dan tata surya, bumi, serta awal kehidupan manusia. Alam semesta, kita sudah tidak asing lagi. Pengertian alam semesta mencakup tentang mikrosmos dan makrosmos. Apa itu yang dimaksud dengan mikrosmos? Mikro itu berarti benda kecil. Mikrosmos ialah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amuba, dan sebagainya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan makrosmos, makro itu benda-benda besar. Makrosmos ialah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Kemudian telah lahir beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli astronom mengenai istilah alam semesta. Yang pertama ialah teori terbentuknya alam semesta. Teori keadaan tetap atau steady state theory. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu bersama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu. Berarti telah lampau terjadi, dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauhi satu sama lain karena mempunyai garis-garis orbit sendiri. Teori ini ditunjang oleh kenyataan bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi lama. Kemudian teori yang kedua yang disebut dengan teori dentuman besar atau teori Big Bang Theory. Teori ini dikemukakan oleh George Lemaitre yang menyatakan bahwa awal mulanya alam semesta berupa sebuah primeval atom yang berisi semua materi dalam keadaan yang sangat padat. Suatu ketika atom ini meledak dan seluruh materinya terlempar ke ruang alam semesta. Kemudian massa yang mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan. Saat itulah dimulai ekspansi yang berlangsung ribuan juta tahun dan akan terus berulang jutaan tahun yang akan datang. Selanjutnya, di dalam alam semesta juga terdapat sistem tata surya. Pada era zaman Yunani kuno, seorang filsafat bernama Claudius Ptolemaeus mengemukakan pendapatnya bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Berarti kunci utamanya, pusatnya, titik utama. Menurut pandangan ini, matahari, bulan, dan planet-planet beredar mengelilingi bumi yang tetap diam sebagai pusatnya. Jadi, bumi tetap berada di garis orbitnya dan planet-planet yang lainnya pun juga mengelilingi bumi. Pandangan geosentris ini terjadi mulai 14 abad lamanya dianut oleh orang zaman Yunani kuno. Kemudian selanjutnya pada abad ke-16, seorang ilmuwan Polandia yang bernama Nicolaus Copernicus mengubah pandangan di atas. Menurutnya bumi adalah planet dan seperti halnya dengan planet-planet yang lain, beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Berarti hampir sama dengan teori yang tadi. Kita lanjutkan.
bagian-bagian dari tata surya. Planet dalam tata surya kita dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama planet kecil atau kerdil, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang mempunyai ciri-ciri umumnya garis tengahnya kecil, tetapi padat, rapat. Massa rata-ratanya terletak antara 2,4 sampai 5,5 gram setiap sentimeter kubik. Biasanya tidak berlapis angkasa tebal. Yang kedua, planet raksasa atau yang terdiri dari planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, yang mempunyai ciri-ciri garis tengahnya jauh lebih besar dibandingkan pada golongan pertama namun kurang padat. Rapat massa sangat rendah, misalnya Saturnus ialah 0,7 sampai 1,6 gram. Kemudian saya akan menjelaskan bagian salah satu anggota dari tata surya, yaitu bumi, tempat kita hidup saat ini. Maaf ya, terjadi kesalahan. Bumi. Apakah Anda sudah tahu mengenai bumi tersebut? Bumi ialah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaan paling tidak sekitar 3, miliar tahun yang lalu. Oke. Sekarang kita akan belajar mengenai lapisan-lapisan bumi. Terdapat 4 lapisan. Yang pertama, kerak bumi yang memiliki tebal 30 sampai 70 km yang terdiri atas batuan basal dan asid, yang memiliki massa jenis kira-kira kurang lebih 2,7, mengandung banyak silikat dan aluminium. Kemudian lapisan yang kedua ialah selubung bumi atau silikat yang mempunyai tebal 2.200 km, massa jenisnya 3,6 sampai 4. Selubung bumi bersama kerak bumi disebut litosfera. Yang ketiga, lapisan kalkosfera yang memiliki tebal 1.700 km, massa jenisnya 6,4, terdiri dari oksida besi dan sulfida besi. Yang terakhir ialah inti bumi atau barisfera nama lainnya, merupakan bola dengan jari-jari 3.500 km yang memiliki massa jenis 9,6 yang terdiri dari besi dan nikel. Inti bumi sendiri juga memiliki lapisan tersendiri. Seorang tokoh yang bernama Kundan Pittman tahun 1940 mengumumkan bahwa sungguhnya bumi berasal dari matahari, maka inti bumi seharusnya juga seperti material matahari, yaitu terdiri sebagai besar hidrogen. Kemudian telah dikemukakan oleh Holmes tahun 1936 mengumumkan bahwa kerak bumi memiliki lapisan-lapisan sebagai berikut. Yang pertama, bagian atas setebal 15 km yang memiliki massa jenis 2,7 dan disebut magma granit. Kemudian yang kedua, lebih kedalaman tebalnya itu 20,5 meter. Massa jenisnya 3,5 dan disebut magma basal. Yang ketiga, bagian terbawah kerak bumi setebal 20 km yang mempunyai massa jenis 3,5 dan disebut magma periodik dan eklogit.
Kemudian menurut Wickert tahun 1910 menemukan bahwa pada pokoknya bagian litosfera terdiri dari silika dan aluminium. Di sebelah bawah terutama di lautan terdapat lapisan berat yang terdiri dari silika dan magnesium. Permukaan bumi terdiri dari beberapa lempeng besar yang berukuran benua, masing-masing terdiri dari bagian oseanis dan kontinental yang bergerak relatif yang satu terhadap lainnya. Tebal tiap-tiap lempeng kerak bumi kira-kira kurang lebih 80 km. Kecepatan relatif lempeng ini sekitar 1-13 cm. Lempeng-lempeng kerak bumi ini dipisahkan antara satu dengan yang lain oleh batas lempeng yang geraknya bersifat divergensi, konvergensi, atau shear gesekan. Ketika terjadi pergeseran lempeng-lempeng, kemudian akan terjadi yang disebut dengan namanya gempa bumi. Kemudian menurut pandangan Islam mengenai penciptaan bumi. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang penciptaan alam semesta, kemudian sesuatu yang berada di dalamnya termasuk bumi dan di dalam bumi tersebut yaitu manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun di antara hanyalah gambaran secara besar atau global dan memang tidak terinci. Hal itu disengaja oleh dalil tentang penciptaan bumi. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 51 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asyhadtum khalaqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan dari mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Nampak jelas ya teman-teman? Kemudian asal mula kehidupan di bumi. Asal mula kehidupan di bumi ini hanyalah sebatas planet kosong yang lama-kelamaan di dunia ini penuh dengan makhluk-makhluk yang menempati bumi tersebut. Kemudian fosil yang telah menjadi bukti nyata paling kuat untuk menjelaskan tentang kejadian makrevolusi. Apa yang disebut dengan makrevolusi? Makrevolusi merupakan perubahan dalam skala besar di atas tingkat spesies yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Kebanyakan fosil ditemukan tertanam dalam batuan sedimen melalui proses alam yang panjang. Strata atau yang disebut dengan catatan fosil berguna bagi ilmu untuk menjelaskan sejarah kehidupan di bumi. Bumi kita dahulu terbentuk dalam keadaan hangat dan pijar yang secara perlahan-lahan bumi mengadakan kondensasi atau lebih dingin sehingga pada saat terbentuk kerak atau kulit bumi, bagian yang terbentuk cair membentuk samudra atau hidrosfer. Sedangkan bagian yang berbentuk gas disebut atmosfer. Dan cairan yang berbentuk padat disebut litosfer. Selanjutnya saya akan lanjutkan mengenai
asal-usul kehidupan manusia menurut pandangan Islam. Tidaklah orang-orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi disatukan, kemudian kami pisahkan dan kami menjadi setiap yang hidup dari air. Lantas akankah mereka tak beriman? Nampak jelas bahwa Allah SWT menciptakan kehidupan di bumi antara satu dengan yang lain juga dipisahkan. Dan Allah telah menciptakan manusia di dalamnya untuk sebagai pelaku kehidupan nantinya. Pengertian ini menghasilkan sesuatu dari sesuatu yang lain, sama sekali tidak menimbulkan keraguan. Ungkapan tersebut bisa juga berarti bahwa setiap sesuatu yang hidup dibuat dari air. Manusia pun juga awal mulanya dari air mani yang terdapat dalam Al-Quran itu juga sudah dijelaskan, atau yang disebut dengan sperma. Dalam arti yang pertama, air merupakan unsur yang terpenting bagi seluruh kehidupan tumbuh-tumbuhan karena sejatinya manusia tidak bisa hidup tanpa air. Terdapat dalam salah satu ayat di Al-Quran yang berarti Tuhan sajalah yang telah menurunkan air dari langit, maka kami tumbuhkan dari air itu berpasang-pasang tumbuhan yang berbeda-beda. Nah, dari tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat sangat-sangat membantu bagi kehidupan kita pastinya. Kemudian saya akan lanjutkan mengenai teori asal-usul kehidupan di bumi, yaitu teori kosmozoa, Fluker, Moore, Allen, teori transdental, yang bisa Anda baca dengan seksama. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.